Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aine Safira dengan NIM 6001233300054. Di sini saya akan memaparkan terkait laporan magang saya yang berjudul Perancangan UI UX aplikasi monitoring budidaya lahan untuk siswa di institusi pelatihan pertanian. Dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Hadi Haryanto PhD beserta dosen pembimbing akademik yaitu Bapak Dr. Pikir Wisnu Wijayanto SPD Ing M.Hum. Untuk laporan magang kali ini, saya ada daftar isi yang berisi pendahuluan, tempat magang, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk bab 1 latar belakang, kegiatan budidaya lahan di institusi pelatihan pertanian masih menggunakan pencatatan manual yang kurang terstruktur, sehingga menyulitkan pemantauan dan evaluasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem monitoring digital dengan perancangan UI UX yang sederhana dan berbasis visual, agar informasi mudah dipahami terutama oleh pengguna dengan tingkat literasi rendah. Melalui kegiatan magang ini, dirancang sistem monitoring budidaya lahan berbasis decision support system untuk mendukung pembelajaran dan pengambilan keputusan. Rumusan masalah yang pertama adalah 1. Pencatatan budidaya yang masih manual. 2. Informasi budidaya sulit dipahami. 3. Dokumen SOP dan RAB belum terdigitalisasi. Yang keempat, data pendukung yaitu cuaca dan jadwal yang masih belum terintegrasi. Untuk solusi yang dapat saya berikan adalah 1. Aktivitas dan jurnal awal sebagai pencatatan budidaya terstruktur. 2. Kelompok dan lahan sebagai pengelolaan data petani dan lahan. Lalu ada SOP digital untuk panduan budidaya yang mudah dipahami. 4. Insight sebagai ringkasan budidaya dan masukan permasalahan. Lalu ada kalender untuk jadwal kegiatan dan informasi cuaca. Yang terakhir adalah panen dan grading untuk evaluasi hasil budidaya. Lingkup dan penjadwalan kerja pada semester ini saya fokus pada pekerjaan jangka panjang yang berada pada perancangan UI UX aplikasi monitoring, meliputi riset pengguna, penyusunan user journey map, pembuatan prototipe, serta evaluasi desain seperti usability testing pada proyek Dr. Greenhouse. Selain tugas utama tersebut, saya juga terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung bersama dosen pembimbing lapangan saya, yaitu wawancara dengan mitra OISKA. Diskusi proyek ini dilakukan secara pertemuan daring, lalu setelah itu disusun transkrip dan analisis hasil wawancara, lalu pembuatan konten visual, serta kegiatan dokumentasi dan persiapan workshop proyek. Berikut adalah detail deskripsi kerja. Yang pertama ada perencanaan riset pengguna, 2. Analisis aplikasi sejenis dan studi literatur, 3. Kesimpulan hasil riset, 4. Kebutuhan pengguna, 5. Fitur yang dibutuhkan, 6. Sketsa kasar layout, 7. Wireframe, 8. Mockup, 9. Prototipe interaktif, 10. Analisis hasil dan rekomendasi, 11. Iterasi desain. Mulai desain itu sejak sketsa kasar layout hingga iterasi desain, yang mana hal tersebut saling berketerkaitan sehingga jikalau ada hasil rekomendasi atau diskusi bersama dosen pembimbing lapangan bisa langsung diperbaiki desain tersebut. Yang terakhir adalah laporan magang semester ganjil sudah mulai dilakukan sejak Oktober awal. Lanjut pada bab 2 yaitu tempat magang. Saya magang di Center of Excellence Green Tech yang berpusat di FIT lantai 1. COE Green Tech merupakan pusat keunggulan di Telkom University yang fokus pada pengembangan teknologi bidang pertanian, lingkungan, dan kesehatan. Untuk tempat magang sendiri, saya ada 2, yaitu di Telkom Test House pada hari Senin dan Kamis karena mengikuti jadwal dosen pembimbing lapangan. Yang kedua berada di FIT Green Tech lantai 1, Green Tech FIT lantai 1 pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Untuk struktur organisasi terdiri dari ketua sebagai koordinator utama kegiatan,
Lalu ada anggota Green Tech, serta project manager yang bertanggung jawab mengelola proyek dan mengkoordinasi tugas peserta magang sesuai divisi. Untuk divisinya ada UI UX, website atau AI, mobile atau AI, data science, IoT atau microcontroller. Uraian tugas dan tanggung jawab. Kegiatan magang ini fokus pada ilmu UI UX melalui riset pengguna, penyusunan user journey map, dan usability testing menggunakan Maze. Saya berperan sebagai UI UX designer tanpa terlibat dalam pengembangan teknis. Selain proyek jangka panjang yang sudah saya sebutkan di awal, saya juga melaksanakan penugasan harian yang dirangkum pada tabel berikut. Pada bulan September, saya mendesain banner proyek Macutani dan studi benchmark konten media sosial sektor pertanian yang nantinya untuk membandingkan kira-kira apa yang menjadi daya tarik manusia awam untuk tertarik pada pertanian. Lalu di bulan Oktober, riset pengguna melalui wawancara OISCA dan pembuatan transkrip. Lalu ada penyusunan dan analisis user journey. Lalu ada diskusi proyek ASEAN, serta pembuatan konten video dan media sosial Macutani. Untuk di bulan November, ada wawancara lanjutan OISCA, lalu koordinasi workshop, fiksasi kebutuhan konten, pembuatan video dan caption gamification, serta diskusi teknis API dengan BIOPS. Lalu di bulan Desember, ada diskusi proyek dokter greenhouse menggunakan decision support system dan test plan, ada wawancara Polbangtan Bogor, serta capaian Macutani yang berhasil lolos top 50 dan mendapatkan juara 3 aksi sustainability. Untuk proses perancangan sistem, yang pertama pembuatan alur sistem dan user journey disusun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak OISCA untuk memetakan perjalanan pengguna dari pendaftaran hingga evaluasi budidaya. Lalu dibuatlah tahapan utama alur sistemnya. Yang pertama ada loading screen, dilanjut dengan welcome page. Setelah itu ada login, lalu masuk ke dashboard, ada aktivitas budidaya, kalender, ingkasan dan insight, serta profile. Untuk struktur fitur aplikasinya ada dashboard, aktivitas budidaya, kalender, insight dan profil, serta menu pendukung seperti jurnal awal, pengelolaan lahan, kelompok atau individu, serta SOP budidaya. Berikut adalah wireframe dan mockup yang sudah dibuat. Untuk logo sendiri saya membuat dari nol dengan nama aplikasi GreenMat. Di sini ada umpamakan sebagai petani yang menggunakan caping dan membawa cangkul. Untuk warna saya menggunakan 4 warna utama, yaitu hijau, putih agak krem, lalu kuning, dan coklat krim. Berikut adalah desain untuk prototipe interaktifnya yang sudah tersambung tiap flow-nya. Selanjutnya, hasil dan capaian magangnya. Berikut saya ambil dari CLO, mata kuliah magang, dan seminar magang. Untuk soft skill itu sendiri, saya sudah berkoordinasi dengan pembimbing dan adaptasi terhadap lingkungan kerja, disiplin, dan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas. Lalu untuk hard skill yang saya dapatkan adalah saya bisa menganalisis kebutuhan pengguna, penyusunan user flow, serta perancangan wireframe, mockup, hingga prototype. Lalu di seminar magang, pemahaman mitra dan budaya kerja, penyampaian hasil magang melalui presentasi pada saat ini, serta penyusunan laporan magang secara sistematis sesuai pedoman. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah perancangan UI UX telah berhasil dilakukan secara struktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga pembuatan prototype. Dengan memperhatikan aspek usability, konsistensi desain, dan kejelasan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Sarannya mungkin desain yang telah dibuat dapat dijadikan acuan pengembangan lanjutan dengan penyempurnaan bertahap pada detail tampilan, serta tetap menjaga kesederhanaan agar aplikasi mudah digunakan untuk siswa dengan tingkat literasi rendah. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk nomor 1,
Apa peran utama Anda dalam proyek sistem informasi yang sedang dikerjakan selama magang? Pertama, saya berperan sebagai UI UX designer yang merancang alur sistem dan antarmuka aplikasi. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya bekerja mandiri dengan bantuan dan supervisi dari pembimbing lapangan. Selain itu, saya juga membantu pembimbing lapangan dalam beberapa proyek, terutama di sisi pengalaman pengguna. Nomor 2, bagaimana analisis kebutuhan pengguna dalam proses bisnis dilakukan. Analisis kebutuhan didapatkan melalui wawancara daring dengan mitra OISK. Lalu kita ulik-ulik mengenai kebiasaan dan alur awal OISK untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala pengguna di lapangan. Setelah itu kita susun dalam bentuk user journey map. Nomor 3, artefak apa yang dihasilkan dan apa fungsinya. Di sini saya membuat user journey map, user flow, wireframe, mockup, dan prototype. Artefak tersebut digunakan sebagai acuan desain dan evaluasi ke depannya, apa yang harus ditambahkan dan apa yang harus dikurangi jikalau kedepannya itu tidak terlalu dibutuhkan. 4, teknologi dan tools apa yang digunakan dan apa alasannya. Yang pertama dan utama adalah saya menggunakan Figma untuk desain prototype UX, lalu menggunakan Dribbble dan aplikasi agribisnis sebagai eksplorasi ide desain. Dan Maze digunakan pada proyek dosen pembimbing lapangan yaitu Dr. Greenhouse. Serta yang saya lupa masukkan di sini adalah saya menggunakan Miro untuk membuat user journey map dan to track user journey. Untuk nomor 5, bagian teknis apa yang paling krusial yang Anda kerjakan dan tantangan utamanya. Untuk yang pertama adalah penyusunan user flow berbasis proses. Karena untuk tantangannya itu sendiri kompleksitas alur budidayanya. Di sini saya backgroundnya adalah sistem informasi yang tidak terlalu paham mengenai agribisnis atau agrotani, pertanian, dan lain semacamnya. Maka dari itu saya harus mengetahui latar belakang daripada OISK itu sendiri untuk mengetahui user flow-nya. Untuk solusinya adalah saya menyusun ulang user flow atau iterasi sehingga jikalau ada perubahan bisa langsung diperbaiki lagi, dan diskusi bersama dosen pembimbing lapangan yang sudah terlebih dahulu mempunyai banyak proyek terkait agrotani. Untuk nomor 6, bagaimana Anda memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna? Untuk proyek magang kali ini belum dilakukan pengujian secara formal karena masih dalam tahap pengembangan desain, sehingga validasi kebutuhan pengguna hanya melalui review pembimbing dan evaluasi usability. Lalu untuk testing direncanakan pada tahap pengembangan lanjutan di semester 6. Nomor 7, apa manfaat nyata sistem bagi organisasi dari sisi efisiensi, akurasi data, atau pengambilan keputusan? Yang pertama, diharapkan aktivitas lebih terstruktur, lalu monitoring lebih mudah, dan siswa-siswa dapat dengan mudah mengambil keputusan. Seperti contoh insight yang mana nantinya akan memunculkan apa yang harus mereka lakukan jikalau tanah itu kering atau hujan badai. Nomor 8, kompetensi lulusan sistem informasi apa yang paling berkembang dari pengalaman magang ini? Menurut saya pribadi, yang paling berkembang adalah analisis kebutuhan sistem. Karena saya bisa wawancara dengan pihak mitra dan mengikuti dosen pembimbing lapangan dalam wawancara berbagai proyek. Selanjutnya adalah perancangan UI UX yang saya
buat sendiri dari nol, mulai dari wireframe hingga prototype. Selanjutnya adalah komunikasi profesional, karena saya sering mengikuti wawancara bersama dosen bimbing lapangan, sehingga saya mulai paham cara komunikasi atau cara menanggapi pihak mitra dan lain sebagainya. Begitu pula cara berkomunikasi bersama dosen bimbing lapangan. Lalu yang terakhir, jika sistem ini dikembangkan ke depannya, aspek apa yang perlu ditingkatkan dan mengapa? Untuk yang pertama, insya Allah saya akan mengembangkan aplikasi ini menjadi aplikasi mobile dengan Android Studio. Lalu nanti diintegrasi ke Decision Support System Dr. Greenhouse dengan nantinya melakukan usability testing dengan lebih banyak pengguna dari berbagai kalangan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.